Parigi Motong merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang memiliki julukan lintas segitiga emas. Alasan mendasar julukan tersebut karena letaknya yang strategis di mana wilayah Kabupaten Parigi Motong menghubungkan Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Parigi Motong memiliki luas 6.231,85 km persegi. Berada pada urutan keempat luas kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Tengah setelah Kabupaten Morowali, Banggai, dan Poso. Walaupun luasnya hanya 9,16% dari luas Provinsi Sulawesi Tengah, produk barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah ini merupakan yang terbesar di Provinsi Sulawesi Tengah. Simbol suku Khatulistiwa ini menggambarkan bahwa Parigi Motong tidak mengenal musim paceklik atau musim gagal panen yang diakibatkan oleh musim kemarau. Parigi Motong yang terletak di antara 2,22 derajat lintang utara dan 3,48 derajat lintang selatan serta antara 119,22 derajat dan 124,22 derajat bujur timur, dilalui oleh garis 0 derajat Khatulistiwa. Sebagai wilayah yang dilalui beberapa sungai besar yang tersebar di 23 kecamatan, pada umumnya bersumber dari pegunungan dan bermuara ke Laut Teluk Tomini. Sebagian telah dimanfaatkan untuk keperluan irigasi dan pembangkit listrik terbarukan. Potensi sumber daya alam Parigi Motong bernilai ekonomi tinggi dan menjadi peluang usaha bagi investor domestik dan asing. Namun kenyataan menunjukkan bahwa kesempatan peluang usaha ini belum banyak dimanfaatkan oleh investor. Oleh karena itu, keberadaan Perda Nomor 5 Tahun 2020 merupakan langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong untuk memacu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam kawasan. Kabupaten Parigi Motong merupakan kawasan strategis dan menjadi andalan di Sulawesi Tengah jika ditinjau dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan beberapa hal, seperti yang pertama, Parigi Motong sebagai kawasan transmigrasi bahari Tomini Raya yang meliputi Ongga Malino, Bolano, Bolano Lambuno, Taupa, dan Motong. Yang kedua, kawasan agroturisme Sausu, Manggalapi, dan Palolo. Yang ketiga, kawasan cepat tumbuh Parigi, Ampibabo, dan kawasan cepat tumbuh Motong Tomini. Keempat, letaknya yang berhadapan langsung dengan Teluk Tomini yang berfungsi sebagai alur pelayaran penumpang secara lokal juga merupakan gerbang menuju alur pelayaran yang menghubungkan beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah. Kelima, mempunyai sarana dan prasarana yang memadai, baik transportasi darat dan laut, penyediaan tenaga listrik, sarana air bersih, dan sarana telekomunikasi yang menunjang, serta potensial untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Yang keenam, mempunyai sumber daya manusia yang lebih baik dan sekaligus dapat merupakan pasar lokal bagi produk yang akan dihasilkan. Ketujuh, ketersediaan lahan untuk mengembangkan berbagai komoditas. Yang kedelapan, kawasan ini relatif lebih aman dibandingkan daerah lainnya di mana faktor ini merupakan hal penting untuk memberikan rasa aman di dalam berusaha. Keunggulan komoditas infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Parigi Motong memiliki komoditas unggulan yang dapat dikembangkan sehingga dapat direalisasikan sebagai pusat-pusat ekonomi yang andal dengan tetap bertumbuh pada keunggulan komoditas dan infrastruktur. Kabupaten Parigi Motong masih terbuka peluang investasi di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan energi, industri, bahkan juga pariwisata. Berdasarkan peluang tersebut, dengan panjang garis pantai 472 km, dengan jumlah kecamatan sebanyak 23 kecamatan dan 287 desa,
ini sangat berpotensi dan memiliki potensi yang cukup besar di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Parigi Motong memiliki komoditas unggulan yang dapat dikembangkan sehingga direalisasikan sebagai pusat-pusat ekonomi yang handal dengan tetap bertumpu pada keunggulan komoditas. Infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Adapun peluang investasi yang dapat dikembangkan di Kabupaten Parigi Motong meliputi di sektor pertanian tanaman pangan. Ada komoditas padi dan jagung yang menjadi komoditas unggulan, bahkan menjadi pemasok terbesar di Sulawesi Tengah dalam sektor pertanian. Sementara komoditi kelapa dalam, kakao, cengkeh, dan kelapa hibrida merupakan komoditas unggulan di sektor pertanian perkebunan. Pada sektor pertanian hortikultura, Kabupaten Parigi Motong mengandalkan komoditas cabai, tomat, bawang merah, ketimun, durian, buah mangga, buah pisang, dan rambutan yang menjadi sebuah komoditas unggulan. Untuk sektor peternakan, mengandalkan pemeliharaan terhadap hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, itik, dan babi. Untuk sektor perikanan, Parigi Motong yang berada di Teluk Tomini memiliki komoditas andal, terutama di sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Begitu pula di sektor pertambangan dan energi, bertumpu pada keunggulan subsektor pertambangan mineral dan batuan. Sementara di sektor industri, difokuskan pada subsektor usaha kecil dan menengah, dan sektor pariwisata yang bertumpu pada sektor pembangunan pariwisata dan destinasi pariwisata. Ini beberapa hal yang diunggulkan oleh Kabupaten Parigi Motong, di mana Parigi Motong memiliki luas wilayah yang cukup besar dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir mencapai 500.000 jiwa. Dan perlu kita ketahui bahwa di masa saat ini kita akan menghadapi bonus demografi. Inilah tantangan bagi pemerintah daerah dan kita semua untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di masyarakat kita dengan meningkatkan sektor-sektor unggulan yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Sektor pertanian yang menjadi komoditas tanaman pangan meliputi padi dan jagung. Peningkatan padi dan jagung secara terus-menerus sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di kabupaten ini. Dengan angka produksi di tahun 2021 tercatat bahwa Kabupaten Parigi Motong mengalami surplus beras sebanyak 80.411,72 ton dan surplus jagung sebanyak 49.242,9 ton. Dengan demikian, produksi padi dan jagung di kabupaten ini diharapkan dapat menjadi pemasok pasar nasional. Adanya program Gerbang Emas. Salah satu produk yang dikembangkan adalah jagung yang meliputi beberapa kecamatan, di antaranya pengembangan jagung pada 4 kecamatan ini tidak berarti bahwa pengembangan jagung di kecamatan lainnya tidak dilaksanakan lagi. Akan tetapi pengembangan jagung di luar 4 kecamatan tersebut tetap dilaksanakan, terutama pada kecamatan-kecamatan yang potensial. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong dengan merujuk pada RPJMD yang telah tersusun selama 5 tahun, terhitung sejak 2018 sampai dengan 2023, telah menetapkan 10 program prioritas pembangunan daerah, yang di dalamnya termuat peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam RPJMD tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Parigi Motong telah merencanakan beberapa industri pengolahan, diantaranya industri pangan, industri hulu agro, industri kerajinan, serta aneka dan kimia, serta industri bahan galian bukan logam yang rencananya berlokasi di wilayah yang terdekat dengan bahan baku dan atas pertimbangan tata ruang Kabupaten Parigi Motong yang telah tertuang di dalam Perda Kabupaten Parigi Motong nomor 1 tahun 2020 tentang rencana pembangunan industri Kabupaten tahun 2020 tahun 2040. RPJMD kita telah menyusun sebagian besar
terhadap potensi-potensi yang ada di dalam wilayah Kabupaten Parigi Motong. Dengan harapan potensi ini bisa mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Parigi Motong. Kita akan menghadapi ke depan dengan adanya bonus demografi. Inilah tantangan terbesar bagaimana kita bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, mengakomodir peluang kerja di masyarakat dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada melalui pengembangan industri. Perlu kita ketahui dan kita pahami bahwa ada satu hal yang apabila kita mengungkit suatu potensi dapat mengungkit sektor-sektor lainnya, yaitu sektor industri. Dengan adanya sektor industri yang telah kita tingkatkan, maka sektor lainnya akan mengikut, seperti pendidikan, kesehatan, dan pariwisata. Inilah kami berharap dengan potensi investasi yang ada di daerah Kabupaten Parigi Motong melalui industri bisa mengangkat, bisa memicu sektor lainnya untuk bisa dibuka di Kabupaten Parigi Motong dalam menghadapi bonus demografi di wilayah kita. Ada 4 pasar dunia yang penting dalam memasarkan komoditi udang, yaitu Amerika Serikat, Jepang, Uni Eropa, dan bagian negara lain yaitu Hong Kong, Singapura, Jerman, Australia, Malaysia, Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Namun demikian, satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam pengembangan tambak adalah bagaimana agar kondisi hutan bakau atau mangrove yang saat ini telah dinilai mengalami kerusakan yang cukup parah bisa tetap dilestarikan sejalan dengan pengembangan tambak itu sendiri. Mengingat kedua hal ini saling memiliki keterkaitan dan saling menunjang. Pengembangan udang difokuskan di Kecamatan Ambibabo, Toribulu, dan Kecamatan Kasimbar. Kawasan pariwisata juga menjadi salah satu sektor yang dikembangkan oleh pemerintah Kabupaten Parigi Motong. Pengembangan pariwisata tersebut merupakan alternatif yang bisa dijadikan terobosan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Adapun yang menjadi peluang investasi yang dapat dikembangkan seperti wisata air terjun, wisata pantai, wisata pulau, wisata puncak, wisata mangrove, dan wisata kuliner.